Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta dengan NIM 23930392, Prodi Akuntansi angkatan 23. Selama menempuh studi, saya aktif terlibat dalam kegiatan organisasi IKNA, yaitu Ikatan Keluarga Nasrani Amikom. Pengalaman ini menjadi sarana nyata saya dalam melatih kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, dan kerja sama tim, dan juga berkomunikasi dengan berbagai karakter individual. Dengan begitu, aktivitas organisasi ini menjadi fondasi utama dalam membentuk reputasi dan citra diri profesional saya saat ini. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang membangun citra diri yang kuat dan profesional. Apa itu personal branding? Personal branding itu adalah proses terencana dalam membentuk persepsi publik terhadap keahlian, nilai-nilai, kepribadian, dan keautentikan yang dimiliki seseorang. Jadi bukan sekedar cuma pencitraan semu, melainkan cara kita mengomunikasikan janji, nilai, value, atau identitas autentik secara konsisten, baik di lingkungan kampus, organisasi, maupun di lingkungan profesional. Ini sangat penting karena branding diri ini bakalan menjadi yang pertama sebagai peran dalam dunia karir, dan yang kedua yaitu meningkatkan kredibilitas dan menampilkan rekam jejak dan kompetensi kita sebagai pribadi yang punya kompeten, dan yang ketiga yaitu membuka peluang baru, dan yang keempat yaitu sebagai daya saing yang tinggi yang membedakan diri kita dari kandidat lain di pasar kerja nanti yang kompetitif. Jadi kita mempunyai ciri khas yang benar-benar yang berkarakter sebagai pembeda antara kita dan karakter yang lain. Peran dalam organisasi dan sosial ini yang pertama yaitu membangun kepercayaan hubungan antara anggota supaya terjalin lebih kuat berdasarkan integritas, dan yang kedua yaitu kejelasan identitas, membantu memahami keunggulan dan nilai dasar dari diri kita sendiri, dan yang ketiga yaitu networking yang berkualitas, memperluas jajaran sosial dengan rekan-rekan yang bersinergi tinggi. Yang pertama itu kita tentunya harus autentitas, mengenai kejujuran pada identitas asli kita. Branding yang bertahan lama itu dibangun di atas dasar realitas dan karakter diri kita, bukan karena cuma dimanipulasi semata. Dan yang kedua yaitu konsistensi, yang dimana keselarasan antara ucapan dan tindakan kita. Dan yang ketiga yaitu nilai dan kompetensi, yang dimana keahlian nyata dan kontribusi positif yang dapat kita berikan untuk menyelesaikan masalah atau secara tim dengan audiens, dengan rekan kerja kita. Selanjutnya yaitu strategi membangun citra profesional, yang tentunya yang harus kita lakukan yaitu evaluasi dan pahami bagaimana persepsi rekan kerja atau organisasi terhadap kita saat ini, serta tentukan area perbaikan. Dan yang kedua yaitu tentukan keunggulan spesifik, misalnya kepemimpinan atau kemampuan kita yang membedakan diri kita dengan yang lain. Dan yang ketiga asah interpersonal skill dengan meningkatkan kecakapan komunikasi, mendengarkan aktif, empati, dan manajemen konflik. Dan yang keempat yaitu jaga integritas dan profesionalisme, dan kita tunjukkan ketetapan waktu, kejujuran, serta
jawaban atas setiap amanah tanggung jawab yang telah diberikan ke kita. Kita harus benar-benar bertanggung jawab. Dan yang selanjutnya yaitu meningkatkan visibilitas publik. Yang pertama yaitu tentunya kita harus optimalisasi platform digital dengan menggunakan LinkedIn dan media sosial untuk membagikan pengalaman pencapaian kita. Dan yang kedua yaitu aktif dalam kepanitiaan dan event seperti ambil peran dalam seminar atau kegiatan kampus guna memperluas jangkauan peran. Dan yang ketiga yaitu networking yang efektif, yaitu jalin hubungan timbal balik yang saling mendukung dengan alumni, senior, dan praktisi atau industri, dan bahkan rekan organisasi kita, supaya kedepannya kita bisa terjalin hubungan yang tidak putus. Dan selanjutnya yaitu mengenai tantangan utama dalam membranding diri kita. Yang pertama itu tantangannya ragu pada diri sendiri. Ini akan berdampak kita bakalan takut dinilai kurang, takut dinilai tidak berkompeten dalam memimpin tim atau organisasi. Dan solusinya kita harus tetap fokus belajar dan tunjukkan pencapaian yang benar-benar nyata. Dan yang kedua yaitu kita terkesan sombong. Ini akan dampaknya kita seolah-olah promosi pengalaman organisasi dipersepsikan sebagai pamer. Dan solusinya kita harus bungkus pencapaian dalam bentuk cerita atau pembelajaran dan apresiasi tim. Dan yang ketiga yaitu tentunya kritik dan masukan negatif. Dampaknya ini akan menurunkan rasa percaya diri kita dan menghambat kerjasama. Dan solusinya jadikanlah kritikan mereka sebagai bahan evaluasi dan pembuktian karya kita. Jadi kita akan tetap fokus pada diri kita sendiri. Jangan dengarkan komenan negatif dari lingkungan yang sekitar kita yang tidak mendukung kemajuan kita. Jadi kita tetap fokus pada pencapaian dan tujuan kita sendiri. Jadi kesimpulannya, personal branding itu bukan tentang menciptakan topeng, melainkan menyinarkan nilai terbaik dari pengalaman dan potensi yang kita miliki. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.